Shalom Bapak Ibu, pasukan Tuhan yang dicintai. Selamat pagi. Kita mau sama-sama siapkan hati kita pagi hari ini. Biarkan saya merasa sungguh Tuhan mau limpahkan buat tiap-tiap pribadi, buat tiap-tiap saudara dan saya yang pagi hari ini dipanggil Tuhan untuk hari ini menikmati sungainya. Mari sama-sama saudara, biar tiap kita pagi hari ini mulai dengan ucapan syukur. Saya sungguh bersyukur di perjalanan hidup. Saya sungguh melihat sungguh Tuhan ajaib. Kasih setianya tidak berkesudahan buat setiap pasukan Tuhan. Di bangsa ini, di Indonesia dan di seluruh bangsa-bangsa. Mari lebih lagi naikkan syukur Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak berujung, yang tidak terbatas, buat kesempatan demi kesempatan, buat kepercayaan demi kepercayaan, buat hadirat-Mu, buat setiap kesempatan untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau rilis dari hati-Mu, dari surga, biar mengalir di hati kami, di roh kami Tuhan. Siapkan setiap wadah kami, siapkan dan selaraskan hati kami dengan roh-Mu sendiri. Sambungkan hati kami, sambungkan roh kami. Kami sungguh tundukkan tubuh, jiwa, roh kami hanya kepadamu. Sebab kami diciptakan untuk menyembah-Mu. Bahkan kami diciptakan untuk menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak pernah karena kuat gagah hebat kami Tuhan, tidak karena pengalaman kami, tidak karena talenta kami, tidak pernah karena semua yang dari hidup kami. Bahkan Tuhan, kami tahu Tuhan, karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu, karena roh-Mu yang tidak terbatas. Buat masing-masing tiap-tiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, di 38 provinsi, di seluruh bangsa-bangsa Tuhan, pasukan-Mu yang terus berdiri menaikkan kecapi penyembahan. Pagi hari ini Tuhan, biarkan kami direndam dalam aliran-aliran dari air kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh kagumi cara-Mu menyintai kami, tiap-tiap pribadi. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Sebab tak terbatas, tak terbatas
caramu dan kuasamu tak terduga, caramu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas cintamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Mari sekali lagi taruh tanganmu di dada, dan biar pagi hari ini terima cinta yang tidak terbatas, dan katakan, tak terbatas kuasamu. Biar pagi hari ini Tuhan, tak terduga caramu. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kau tembusi jiwa dan hati kami, tak terbatas cintamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku, sebab namamu Yahweh Rafa, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai Jireh. Kami percaya Tuhan, Adonai dinyatakan Yahweh Rafa, oh Yahweh Rafa, Elohim Shaddai Jireh, Adonai dinyatakan sekarang. Mari dengan segenap iman, dengan surga nyatakan bahwa Yahweh Rafa, Elohim, Elohim Shaddai Jireh, Adonai dinyatakan. Biar melimpah di hati dan roh kami, sebab namamu yang berkuasa, Yahweh, Yahweh, oh, Rafa, Elohim. Hembuskan nafasmu Tuhan, Shaddai Jireh, Jireh, Adonai dinyatakan. Mari angkat kedua tangan kita ke surga dan nyatakan bahwa namanya Yahweh Rafa, Elohim Shaddai Jireh, Adonai dinyatakan sekarang.
dengan lembut naikkan lagu ini. Yahweh, setiap tarikan hembusan nafas kami, Rafa. Elohim memanggil nama yang penuh cinta, Shaddai, Jireh, kami percaya Tuhan. Adonai, dinyatakan sekarang, biar terus mengalir dari tata ruang maha kudusmu. Oh, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Oh, siapkan hati kami lebih lagi, siapkan roh kami. Oh, biar haus dan lapar yang hebat akan hati dan kebenaran mengalir di setiap hati. Mari mazmurkan, naikkan setiap doa-doa. Ya lalabo, ya kiarana yase, syakatakana mayase. Kami tahu rohmu yang tidak terbatas Tuhan membawa kami lebih lagi. Oh, ya kiarata kayase, ya rata kayaso. Mari berbahasa roh dan mazmur dengan bahasa roh. Shekang nama yase, ya rata kayase, ya nama yaso. Biarkan dari hati kami meluap terus Tuhan. Shekare nama yase. Sebuah level ucapan syukur, sebuah level kehausan akan pribadimu. Kiara yase. Oh, roh iman ya kiara takayase, herata kayase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yeshua, terima kasih Roh Kudus. Kinamayase, kirana takarabayase, kirana namo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar pagi hari ini semua orang yang tersambung Tuhan dengan Zoom ini, mereka juga tersambung dengan surga ya Tuhan. Buat mereka mengerti bahwa surga sangat nyata, dan biar pagi hari ini aliran sungai dari surga itu mengalir ke setiap hati, membanjiri seluruh aspek kehidupan dengan keindahan, membawa pemulihan, keutuhan, pengenalan yang lebih dalam. Terima kasih Tuhan, biar hati yang siap mendengarkan firman, perkataan-perkataan itu berubah menjadi aliran-aliran air hidup di hati kami semua. Roh Kudus, tolong kami. Engkau roh yang tidak terbatas. Semua perkataan yang hidup, gelombang kebenaran akan menembusi, memulihkan, membangkitkan, memberkati setiap pasukan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan membawa mereka kembali kepada kodrat ilahi mereka, menjadikan mereka sederap dengan surga, senada dengan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semua pasukan. Shalom. November, waktu Mahanaim ulang tahun, Ibu melihat ada 7 aliran sungai yang dibukakan. Dan didapati bahwa banyak sekali pasukan yang tidak terlalu mengerti apa artinya sungai ini. Dan saya merasa sungai ini berlangsung setiap
hari di kehidupan kita. Karena itu saya mau uraikan firman-firman Tuhan dan menjabarkan supaya kita semua memperoleh pengertian. Yang pertama yang kita harus tahu di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan seperti ini. Perkataan-perkataan kepadamu, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan-perkataan firman Tuhan yang dikatakan dari Alkitab kita itu adalah perkataan-perkataan dari Kristus, dari Tuhan, dan itu adalah roh dan hidup. Nah, jadi waktu kita baca Alkitab, seringkali ada begitu banyak penghalang yang membuat kita tidak bisa memahami, tidak memperoleh pengertian dari firman yang kita baca. My advice adalah baca terus, dan di Amsal dalam bahasa Inggris The Message dikatakan seperti ini. Baca terus sampai firman itu menembusi hatimu yang terdalam. Jadi firman itu seperti pedang, begitu ditusukkan, mungkin hati kita itu seringkali sangat tebal. Jadi waktu ditusukkan sampai sangat dalam. Waktu firman itu menembusi sangat dalam di hatimu, ya, tiba-tiba perkataan itu akan menjadi perkataan yang hidup. Atau ada orang-orang yang membaca firman karena mereka biasa bergaul dengan Roh Kudus, semua firman yang dibaca itu langsung terasa sangat hidup, ya. Saya yakin Bapak Ibu sebagai pasukan pasti ngalamin. Cuman masalahnya durasinya, apakah sekali-sekali firman itu hidup, apakah selalu firman itu hidup pada waktu kita baca. Perkataan-perkataan yang dikatakan Tuhan kepadamu adalah roh dan hidup. 1 Yohanes 5 ayat 6. Rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Jadi semua firman, semua kebenaran yang kita baca itu adalah hidup. Semua firman yang kita baca lewat Alkitab kita, kebenaran yang kita baca di Alkitab itu adalah roh. Jadi waktu kita baca Wahyu 22 ayat 1 sampai 5, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Pasukan harus tahu bahwa pada waktu dikatakan seperti ini, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Yohanes pada waktu dibuang ke Pulau Patmos, dia mendapat wahyu, Tuhan menunjukkan kepada dia sungai air kehidupan. Ini ditulis di Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Nah, kita coba lihat ya, yang di Kejadian 2 ayat 10. Pada waktu Tuhan menciptakan bumi, pada waktu Tuhan menciptakan kehidupan, Tuhan menciptakan sungai. Kejadian 2 ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Artinya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan menuliskan, memberikan firman-Nya tentang sungai. Artinya ada sungai yang mengalir dari surga sampai hari ini kemana? Ke hati kita. Memberikan apa? Memberikan pemulihan, memberikan buah-buah roh, dan kemudian memberikan daun-daun kehidupan. Dan pada waktu orang-orang menikmati daun-daun itu, mereka akan mengalami kesembuhan. Pada waktu mereka menikmati buah-buah roh dalam hidup kita, mereka akan diberkati. Nah, kita baca lagi Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, ya. Sekali lagi Kejadian 2 ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Jadi waktu dibilang seperti ini, kita membagikan 7 sungai, ya. Ibu Panglima membagikan 7 sungai, ada PPT-nya, saya taruh juga di situ supaya setiap pasukan bisa membaca. Tapi buat pasukan yang belum mengerti bagaimana masuk ke aliran sungai, pagi hari ini saya bagikan bagaimana kita menikmati 5 sungai dulu, ya. Karena sungai-sungai itu banyak sekali, sungai dari bawah tata Allah Bapa, dan kemudian aliran-aliran sungai itu banyak sekali, ya. Nah, sekali lagi waktu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di roh engkau terkonek dengan aliran
sungai air kehidupan dari tahta Allah. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir dari luar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Dan di tengah jalan kota itu ya, dari seberang menyeberang sungai itu, saudara bayangkan ada sungai, kanan kirinya ada pohon, dan itulah pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi hari ini bangsa-bangsa itu bukan di surga. Hari ini keberadaan bangsa-bangsa ini ada di bumi. Tapi menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi artinya Bunita membuka Heavenly Realm dengan setiap Selasa dan Jumat ini luar biasa. Karena ini akan membuka bahwa apa yang dari surga Heavenly Realm akan menyentuh bumi. Apa yang dari surga akan memberikan blessing kepada bumi, terkonek dengan bumi. Sekali lagi, daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan keberadaan bangsa-bangsa ada di bumi. Artinya dari surga harus menyentuh ke bumi. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Diberikan ke dunia are given for service nurture ya. Diberikan untuk memberikan nutrisi and care. Jadi apa yang ada di dalam pohon ini yaitu buah-buah dan daun-daunnya, oleh karena buah dan daun-daunnya ini bisa bertumbuh lewat aliran air sungai ini, itu untuk memberikan nutrisi dan care buat bangsa-bangsa dan manusia-manusia di muka bumi ini. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi biarlah pagi hari ini nanti kita akan menikmati sungai ini mengalir ke hati kita, dan saya akan berikan beberapa cara supaya aliran sungai ini sangat real dan terkonek dengan hati kita ya. Yang pertama PPT-nya sungai keajaiban. Mazmur 111 ayat 2. Oleh sebab keajaiban Tuhan yang perkasa mencengangkan aku. Keajaibannya begitu indah dan penuh misteri, sehingga membuat semua orang yang mencarinya terkagum. Ada yang namanya sungai keajaiban. Pada waktu kita masuk dalam, begitu nanti kita nyembah, saya berdoa Bapak Ibu, waktu hatimu terbuka, aliran sungai ini akan mulai mengalir ke hatimu, dan nanti terserah Roh Kudus membawa kepada setiap pribadi, apakah mau dibawa ke sungai keajaiban, apakah Tuhan akan membawa kita masuk ke sungai kedua, yaitu sungai kehidupan dan perkenanan. Begitu kita masuk dalam aliran sungai ini, Amsal 8 ayat 35 berkata, oleh sebab air mata kehidupan tercurah kepadamu setiap kali engkau menemukan aku, dan inilah rahasia bertumbuh dalam kesukaan dan perkenanan Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for the fountain of life pours into you every time that you find me. Pada waktu kita masuk dalam aliran sungai ini, kita dibersihkan, kita menemukan kesegaran di dalam Kristus. Mata kita yang burak, hati kita yang selalu melihat dengan karena ternodai dengan atmosfer dunia. Tiba-tiba kita akan mulai melihat dengan clear pada waktu kita menyelam di sungai ini. Dan pada waktu kita menyelam di sungai ini, kita akan menemukan kehidupan. Dan anggap ya kayak kita berenang, dan begitu kita mengeluarkan wajah kita dari kolam, kita akan menatap mata Tuhan, sehingga kehidupan dan perkenanan mengalir dahsyat dari dalam kita. Nah, gimana caranya supaya terkonek? Caranya supaya buat beberapa orang sesuatu yang surgawi itu susah di figure it out, susah dibayangkan. Kenapa? Yang pertama, untuk membuat hati kita tersambung dengan surga, Yohanes 2:38 sudah berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan
suci dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Bapak, dan itu ada di hatimu pada waktu kamu percaya. Yang kedua, ini kondisi hati manusia. Diberkatilah, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dasar ada di hatinya yang paling dalam, pikiran terdalamnya itu mencari Tuhan. Dan dia tahu dalam dunia ini secara sekuler, pekerjaan sekulernya apapun. 1 ton kalau tidak ada blessing Tuhan untuk kita mengelola, percayalah dalam sekejap itu bisa runtuh dan habis. Tetapi mungkin di tangan kita hanya dipercayakan emas 100 gram. Tetapi kalau kita punya spiritual blessing, kita punya hikmat, kita punya pengertian, kita tahu bagaimana mengelolanya, kita tahu bagaimana mengangkat ke atas ke hadapan Tuhan. Seperti Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan dan berkata seperti ini, Bapa, aku mengucap syukur. Dari 5 roti dan 2 ikan itu jadi begitu berlimpah, diberi makan kepada banyak orang. Kenapa? Karena Yesuslah sungai kehidupan itu sendiri. Nah, dari sumber sungai kehidupan ini Tuhan ingin mengalirkan ke hati kita aliran-aliran air kehidupan yang membuat seluruh dunia kita akan banjiri dengan perkataan dari mulut kita, gelombang pujian penyembahan kita yang berisikan aliran-aliran sungai kehidupan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang punya sikap hati seperti ini, orang yang punya kondisi hati seperti ini, orang yang dasar hatinya sungguh berharap sama Tuhan saja dan hanya ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat, tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tujuan dari pagi hari ini kita menikmati aliran sungai kehidupan supaya kita menjadi pohon yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan merambat akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami panas, tidak khawatir dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 memberikan petunjuk kepada kita lewat seseorang yang bernama Daud. Daud ini dahsyat banget. Dia tulis di firman bahwa dia ini benar-benar orang yang menikmati banget sungai dari surga. Karena dia tulis seperti ini. Mazmur 46 ayat 4. Kota Allah. Daud itu tinggal di bumi. Dia ngomong begini. Kota Allah. Kediaman disukakan oleh alir sebuah sungai. Ada sebuah sungai yang mengalir penuh kegembiraan, kota Allah, kota kudus Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang gini, the holy place of the tabernacle of the most high. Waktu orang mengerti bagaimana masuk aliran sungai ini, orang ini mengerti bahwa di surga ada begitu banyak aliran air sungai dan kita yang membuka aliran sungai itu untuk seluruh umat manusia. Dan Daud memberikan buat kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kita punya masalah, tugas kita bukannya orang konseling, curhat dan kemudian buang sampah dan kemudian orang itu akan ngasih komen-komen tidak sesuai dengan Alkitab dan tanpa sadar alam bawah sadar kita mengikut orang menurut atau asik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak dalam kumpulan pencemooh. Kalau kamu duduk dan orang itu mulai buka suara untuk ngomongin orang lain, ngomongin ini, ngomongin itu, bangkit berdiri tinggalkan. Dan bangkit berdiri dan meninggalkan kumpulan pencemooh, kamu memilih tinggal di aliran sungai Tuhan. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja berbuat. Jadi bagaimana pagi hari ini kita bisa terkonek dengan aliran sungai surga? Simple, hati yang kondisi hati kita sungguh di dalam perenungan firman Tuhan mengandung bahwa hanya Dia yang bisa memberikan kehidupan. Katakanlah orang-orang yang punya duit, ya kan kita banyak scrolling. Ada begitu banyak orang yang suka flexing lewat dan mobil banyak dan mencoba. Itulah kehidupan hanya dimulai pada waktu kita bertemu Tuhan. Dan begitu banyak orang mencapai Tuhan, yang mereka temukan hanyalah kesepian. Dan mereka surprise dan kaget pada waktu mereka ada di puncak itu. Tetapi biarlah pagi hari ini, waktu kita mulai menyembah, saya sangat yakin aliran sungai dari surga ini terbuka dan akan tersambung ke hati kita sampai aliran-aliran air hidup itu meluap-luap dan membuat kita masuk dalam sungai keajaiban. Begitu kita keluar pagi hari ini, selesai berdoa, begitu kita keluar dari sungai ini, mata kita menatap kehidupan dengan cara yang berbeda. Semua yang positif, semua kita lihat dengan cara ilahi, semua kita lihat dengan cara pandang cinta dan kasih. Bahkan buat orang yang paling menyebalkan pun hati kita gak bisa ke-trigger. Kenapa? Karena aliran sungai ini merendam kita sangat hebat. Yang ketiga, ada sungai hikmat dan pengertian. Pagi hari ini akan dibukakan. Begitu banyak orang gak punya hikmat, begitu banyak orang gak punya pengertian. Dan begitu Salomo meminta hikmat, dia memerintah 40 tahun dalam keadaan aman dan membangun bait suci dan mendatangkan hadirat Tuhan, di mana hadirat Tuhan Shekinah saat itu mencengkeram Israel 40 tahun dalam keadaan aman. Itu hadirat Tuhan yang salah satu hadirat Tuhan yang pernah mencengkeram bumi dengan sangat hebat dan dahsyat. Dan saya sungguh merindukan itu terjadi lagi, bahkan lebih hebat di zaman kita. Sungai hikmat dan sungai pengertian, Yakobus juga memberikan catatan, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah. Pagi hari ini Tuhan akan bawa kita masuk ke sungai hikmat, supaya begitu kita keluar dari sungai ini, ya saudara bayangkan ya, kayak berenang di sungai, dan pada waktu wajahmu keluar dari aliran sungai itu, tiba-tiba hikmat dan pengertian sudah membanjiri hatimu. Dimulai dari hal-hal kecil, bagaimana cara kita menghandle kehidupan. Yang keempat, sungai 7 roh Allah. Buat saudara yang haus, hari ini Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah hati yang haus, mengalirkan sungai-sungainya ke tanah yang gersang. Cuma butuh haus pagi hari ini. Saya yakin banget semua orang yang buka Zoom jam 4.30 pasti ada kehausan untuk mengejar yang ilahi. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aliran sungai ini mengejar hatimu dan memberikan kepadamu ketujuh rohnya, memberikan kepadamu kuasa sampai kepada keturunan dan berkat atas apa yang sedang engkau kerjakan hari ini. Dan yang kelima, sungai ketetapan sumpah. Ini terkonek, ini relevan, ini tersambung dengan 4 sungai 7 roh Allah. Pada waktu kita masuk dan dia mencurahkan rohnya tanpa batas ke hati kita, maka kita akan menemukan sebuah aliran sungai baru, yaitu sungai ketetapan dan sumpah. Disitulah kita akan mulai dibawa menyatu dengan Tuhan sendiri. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini, sungguh aku merasakan aliran yang hebat dari surga. Engkau sudah menulis dan meninggalkan pesan dari kitab Kejadian sampai Wahyu.
seseorang yang menulis Mazmur 150 pasal, meninggalkan pesan bahwa ada kota kediaman Allah yang dipenuhi dengan aliran-aliran sungai. Dan biar pagi hari ini roh kami Kau bawa masuk ke kota kediaman Allah, dan aliran-aliran sungai itu sungguh terbuka mengalir ke hati kami, memberikan kehidupan. Ya ratase, ya rataso, ya Kau bawa kami Tuhan lebih dalam lagi. Jiwa dan hati kami seperti rusa yang merindukan Engkau, merindukan sungai-Mu. Ini Tuhan, seperti rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat Tuhan menunggumu, hatiku ku rindu. Tuhan menunggumu, datang padanya dengan segenap rindumu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, hasrat hatiku ku rindu. sama-sama katakan, Kaulah Tuhan, hasrat ya Tuhan. Engkau hasrat hatiku yang paling dalam ya Tuhan. Tandang perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku ku rindu menyembah-Mu. How we need. Biar aliran dari sungai-Mu membawa hati kami. How we need the river, how we need the rain, living water flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence, Lord, how we need the river, how we need the rain, living water flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill my heart
Mari saudara yang sungguh rindu katakan, how we need the river, how we need the rain, living water flow to us again. We pray. Jangan biarkan kami cuma semata kaki Tuhan, jangan biarkan kami cuma sepinggang, tapi biarkan kami pagi hari ini ditenggelamkan dalam sungai-Mu Tuhan. How we need the river, how we need the rain, living water flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace, let your holy presence fill this place. Oh, sekali lagi, saudara yang butuh sembuh, saudara yang butuh sungai ini, mari tangkap setiap firman buat tiap-tiap pribadi. Firman itu yang menembus dan menghantar setiap pribadi, setiap hati. Bagi saudara dan saya sungguh percaya bahwa ada surga yang terbuka pagi hari ini, bahwa dari tatanya sendiri mengalir dan membawa setiap hati. Tuhan, how we need the river. Berikan sungai yang membasuh setiap kami, yang menyembuhkan, yang membebaskan kami. Shakana Mayase, Kau punya yang lebih dahsyat buat kami di tahun-tahun ke depan. Terima kasih. How we need, sekali lagi tangkap dan sungguh percaya bahwa oh, how we need the river, how we need the rain, living water flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace, let your holy presence, oh Jesus, Jesus, you let free us, yes Lord, to worship and spirit and truth. Oh, heal us and reveal to us with your power, Lord Jesus. Mari panggil namanya Jesus. You love free us to worship in spirit and truth. Heal us and reveal to us your power. Mari nikmati di sungainya. Flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace, let your holy presence fill my heart. Biarkan gelombang ini membawa dan menghantar setiap pribadi. Mari nikmati, mari dengan iman, mari percaya. Buat tiap-tiap pribadi yang Tuhan sedang bawa lebih dalam lagi.
kasih, Kau bawa lebih dalam lagi. Kau bawa kami di sungai-Mu, oh, biar berlimpah-limpah syakana-Mu, haus dan lapar akan kebenaran, oh, yang memerdekakan setiap kami, oh, syakararaya. Oh, Holy Spirit, fall on me. Holy Spirit, Holy Spirit, fall on me. Your precious touch, it changes me as we come in unity. Holy Spirit, fall on me. Holy Spirit, fall on me. Kami percaya sungguh Tuhan, Your precious touch, it changes me as we come in unity. Holy Spirit, fall. Ya Roh Kudus, lebih lagi Kau bawa kami. Holy Spirit, fall on me. Your precious touch, it changes me as we come in unity. Holy Spirit, fall. Dengan surga kami naikkan haleluya. Pasukan-Mu Tuhan, ini para penjaga bangsa, lebih lagi biar Kau bawa dengan surga. Oh, mari dengan iman satukan hati. Nyaring dengan iman, mari saudara membawa provinsi dan bangsa saudara dan naikkan lebih lagi dengan iman dan bersepakat.
lagi. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Biar gelombang penyembahan firman kebenaran pagi ini yang membersihkan kami, yang membasuh kami, dan yang membawa kami di kedalaman sungai-Mu. Kaya sakarata kaya se. Yes Lord. Kami terima utuh tubuh jiwa roh kami setiap firman-Mu Tuhan. Yang menyembuhkan. Syakana maya se. Rata kaya sakanemo, kia rata karabayase. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Syakana la 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 mo. Kia rata kaya se, kia rata kaya se. Saya lihat ada di hati saudara yang diberikan nyanyian-nyanyian baru. Kata kaya sekananamo, mari nyanyikan lagu-lagu sekanamo rotoko rota kaya se, ya rata kaya se. Sungguh Tuhan ya Papa ya se. Tiba-tiba Tuhan memberikan dan menciptakan sesuatu yang baru di roh, di hati tiap-tiap pribadi dan pasukan Tuhan. Kia nama ya se, syakanarara. Papa ya se. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan ya kiata kaya se. Kiamata karata kaya se. Bahkan ketika kami akan berjalan keluar Kau utus kemanapun dimanapun kami melangkah, sungguh Tuhan kami tahu ada aliran dari sungai-Mu yang menciptakan, mengubahkan bukan hanya hidup kami, keluarga, kota, pelayanan, provinsi dan bangsa kami, bahkan tiap jiwa-jiwa yang kami temui, yang kami sentuh. Sikana morada karada yase, shikine namo. Ya Tuhan ya patah kata kaya sekaralabo yase, kinya namo. Pagi ini kami sekali lagi mau koyakan semua penghalang, semua yang tidak bisa menangkap, semua katakan sumbatan-sumbatan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, mari malaikat Tuhan yang membawa daun kesembuhan, malaikat Tuhan yang patah karabayase, membersihkan, shikata karabaya sokoro tokoyose, sehingga tidak ada lagi yang beku, sehingga tidak ada lagi yang suam, sehingga tidak ada lagi yang takut di dalam nama Tuhan Yesus. Kemata karabayase. Holy Spirit fall on me. Pagi hari ini Roh Kuduslah yang bisa membantu kita untuk masuk ke sungai-sungai Tuhan yang ajaib. Roh Kudus, sentuhan-Mu pagi hari ini di hati kami akan menyingkirkan semua batu-batu kemarahan, kekecewaan, seringkali ketidakmengertian, ketaatan tanpa pengertian, ketaatan tanpa dasar wahyu, membuat adanya sumbatan-sumbatan. Tapi pagi hari ini Roh Kudus, biar Your precious touch menyentuh hati kami dan melakukan keajaiban.
Spirit datang. in unity. Holy Spirit, Mencari aliran, mencari mata air sungai ini, ya Tuhan. Holy Spirit, fall on me. Your precious touch, it's really changes me as we come in unity. Holy Spirit, fall on me. Sekali lagi Holy Holy Spirit. Spirit, fall Roh Kudus, on me. bawa mereka yang butuh kesembuhan untuk belajar duduk di tepi aliran sungai-Mu. As we come in unity. Bawa mereka Tuhan, Holy Spirit, fall. belajar makan daun-daun kehidupan sehingga semua yang negatif hilang karena mereka makan daun ini ya Tuhan. On me. Semua batu-batu yang menyebabkan pertumbuhan begitu terhalang disingkirkan. It's really changes Biarlah me. buah-buah roh itu We come diberikan in unity. masing-masing yang ikut streaming Spirit, fall. satu-satu dari surga ya Tuhan, dan itu memberikan spiritual blessing yang sampai jadi daging. Holy Spirit, fall. Buah yang memberikan hikmat, buah yang pada waktu dimakan memberikan pengertian, buah yang pada waktu dimakan menumbuhkan iman, buah yang pada waktu dimakan mengerjakan cinta, buah yang pada waktu dimakan membuat kami belajar mengasihi jiwa-jiwa. Ruah Kudus, berhembuslah dengan kuat. Elohim, Ruach HaKodesh, Ruach Da'ah, Ruach Hokmah, Ruach Keburah. Mari sama-sama terima Ruach Yahweh, Ruach Elohim, Ruach HaKodesh, Ruach Da'ah, Ruach Hokmah, Ruach Keburah. Terus biarlah tanggap Ruach Yahweh, Ruach. Kami terima Tuhan 7 roh-Mu, Ruach Keburah, Syakarata Kayase, Ruach Da'ah, Ruach Hokmah, Ruach Keburah. Terima kasih Tuhan. Biar aliran sungai yang terbuka pagi hari ini untuk setiap pasukan-Mu terbuka selama-lamanya. Dan biar Roh-Mu membawa kami Tuhan menjelajahi nasihat yang dari surga. Sebab buat kami heavenly realm is so real.
Sebab buat kami biar setiap hari pada waktu kami merenungkan firman-Mu, firman-Mu menuntun kami terus memasuki aliran-aliran sungai, menjelajahi ruang-ruang di surga, menemukan hati-Mu Tuhan, membawa kami sujud menyembah di hadapan tahta-Mu, mengenali nada-nada dan yang mengaliri aliran ini untuk amin. Amin.